Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang mereka sukai? Jadi ikutin terus video ini sampai tuntas. Baik teman-teman, di pagi yang ceria ini saya kedatangan tamu yang istimewa dari Korwil Sumatera Utara, tepatnya dari Kota Medan. Di sini ada Bunda Juli yang akan menceritakan perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR. Dan apa saja keajaibannya? Mari kita simak. Boleh silahkan Bunda Juli untuk menceritakan pengalaman selama ini mengenal ilmu magnet rezeki. Apakah, dengan apa, diawali dengan punya amanah gitu misalkan atau, dengan persoalan keluarga, anak dan lain-lain. Boleh silahkan Bunda Juli sharing terhadap, teman-teman pengamal ilmu magnet rezeki. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Terima kasih sebelumnya Bunda Holly yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya, sharing keajaiban di hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali perkenalkan nama saya Juliana Wati Pasaribu. Saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Nah, kalau dibilang dari mana gitu ya, biasanya kalau dari yang masuk ke ilmu ke magnet rezeki itu biasanya kalau nggak amanah itu pasti persoalan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya saya dipertemukan di ilmu magnet rezeki ini dari persoalan Bunda. Alhamdulillah persoalan saya itu di pada tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu alhamdulillah saya itu persoalannya nggak mudah. Jadi persoalannya itu di anak ya, anak saya itu pekerja, gitu. Saya itu pekerja dan anak itu nggak ada yang jagain Bunda. Jadi suami istri kerja gitu kan. Jadi persoalannya itu di anak. Kok nggak mudah nyari orang gitu ya untuk bantuin jaga anak di rumah gitu kan. Sampai dalam 1 bulan itu sampai 3 kali Bunda gonta ganti gitu ya. Nah setelah itu saya belajar ada yang ngasih saya link YouTube. Alhamdulillah dikasih link YouTube dan saya masuk ke Telegram di YouTube gitu sama Pak Nas. Kok nyaman gitu ya, nyaman. Terus lama-lama Telegram, alhamdulillah itu saya ajaib di tahun 2020 itu padahal hanya masih mendengarkan Telegram nih. Memang persoalannya nggak mudah, tapi Allah kasih tuh keajaiban yang mana saya tuh pengen suami tuh pengen mobil gitu ya, udah pengen mobil gitu. Alhamdulillahnya dengan cepat Allah kabulkan kami bisa tuh beli mobil cash walaupun nggak baru gitu ya, tapi saya tuh bisa gitu LHP-nya seperti itu. Qadarullahnya setelah dapat keajaiban itu pun kan ilmu saya belum ada tuh, masih yang kalau dibilang masih yang gratisan ya, masih yang gratisan. Jadi belum jelek, ilmunya belum jelek dan dikasih lagi ujian sama Allah, akhirnya itu suami jatuh dari motor, tangannya patah, udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu ya, jatuh kemudian dia dirumahkan dari kerjaan gitu kan. Nah, pokoknya dahsyat lah persoalannya. Nah, di 2022 itu kalau saya nggak salah itu di Juni pertama seminar di Kota Medan tuh Bun. Ini ya seminar hybrid money rezeki batch 1. Nah, batch 1 itu saya masuk eh ikut belajar di situ, saya praktek ilmunya gitu. Saya praktek ilmunya, apa-apa alhamdulillah selalu yang saya pikirin itu kok cileng 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 gitu, ajaib aja gitu. Contoh yang biasanya tuh pertama sekali saya masuk kelas seminar Hybrid Mahna Rezeki gitu ya, dandang saya tuh bocor, mau masak teh gitu dandang saya bocor. Ya Allah gitu, dandang saya bocor, berarti saya mau dapat dandang baru nih gitu kan. Alhamdulillahnya beberapa minggu baru beberapa minggu alhamdulillah saya dapat 1 set dandang besar ini ya, plus kalau namanya 1 set ya ada yang mulai dari yang kecil gitu, besar 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 sampai dandang yang besar itu kalau dia harganya itu 600 ribuan Bunda. Jadi dari situ saya merasa, "Wih, ini ilmu MR kok
bener ada ya gitu, apa yang dipikirkan itu jadi gitu kan. Nah, terus saya pengen beli pisang, pokoknya segala macam yang ada di pikiran saya itu, saya pengen beli pisang, lihat tuh padahal mau beli buah, beli kates gitu, beli buah, tiba-tiba nggak jadilah gitu. Entah kenapa ini nggak jadi beli, akhirnya sampai rumah ternyata dikasih pisang segini, satu tandan, satu besar gitu kan. Masya Allah, itu luar begitu seterusnya, walaupun saya bilang itu memang belum besar, tapi menurut saya pikiran itu terjadi gitu, apa yang kita, inginkan, apa yang di pikirannya cling gitu kan. Dan ini dahsyat ini ilmunya gitu. Memang saya kan nggak mudah Bunda gitu ya persoalan itu memang pada masa itu persoalan ke suami juga udah dirumahkan gitu ya, hanya tinggal kerja sendiri, kan pasti ekonomi juga pasti nggak mudah di situ. Jadi saya ikut training hybridnya itu, beberapa bulan kemudian, yaitu di batch 5. Nah, setelah di batch 5 saya ikut training itu juga dengan keajaiban infaknya gitu ya, saya masuk di training itu, saya tumpahkan di situ segalanya persoalan-persoalannya. Nah, ternyata di situ Allah arahkan itu saya rasanya sepertinya suami itu kayak gak ridho atau gimana gitu ya, dengan saya yang bekerja mungkin dia sebagai kepala keluarga, memang kepala keluarga yang bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya saya awalnya nggak pengen gitu sebenarnya resign gitu, nggak pengen resign gitu. Tapi dengan persoalan anak tadi yang nggak mudah mencari, penjaga gitu ya, mencari penjaga anak, akhirnya dari Garputala itu terjawab. Dari Garputala terjawab itu bahwa itu sepertinya saya itu butuh mendapatkan ridho suami dulu, gitu. Nah, saya zikirkan ayatnya sesuai perintah gitu, sesuai perintah ilmunya. 1 bulan setelah training saya bulet, resign. Padahal kalau dibilang pekerjaan saya itu kalau dibilang sampai saya pensiun itu udah dijamin gitu, kecukupan lah kalau dibanding di materi gitu ya. Dan saya sudah diamanahkan kalau dibilang udah punya jabatan gitu ya, tapi dengan, eee terutama ridho gitu, apalagi kita mikirnya di dunia ini hanya sementara gitu ya, ternyata ridho suami itu lebih utama, gitu. Akhirnya dengan mendzikirkan ayat, saya terus gitu mendzikirkan, malah semakin dekat kepada resign. Nah, saya tulis surat resign, tapi perusahaan nggak izinkan gitu ya, dengan banyak, alasan, malah menawarkan saya lagi naik gaji gitu kan. Nah, tapi di sisi lain saya masih mikir, "Ih, ditawarin naik gaji, ditawarin ini, ditawarin itu," tapi di sisi lain semakin, eee, pengen gitu, semakin kuat untuk resign gitu. Akhirnya, mmm, yakin ajalah gitu, yakin ajalah dengan ini udah getaran hati dari Al-Qur'an, ini mungkin udah jawaban dari Allah, ya udah akhirnya saya klop memang yakin resign. Di, 30 November 2022 itu saya resign, Bunda. Nah, alhamdulillahnya keajaiban itu terus berlangsung sampai dengan itu Allah mudahkan, padahal itu manajer saya itu nggak menerima saya, surat resign itu nggak diterima. Dengan berbagai alasan gitu kan, akhirnya diterima dan saya bisa langsung ikut camp akbar di 2022 ke Jakarta. Itu juga dengan keajaiban Bunda, karena infaknya itu nggak mudah, tiketnya itu nggak mudah gitu ya. Dengan ajaib ada aja gitu. Saya merasa, "Ih, keajaiban itu ada loh. Allah mudahkan, dari mana aja jalannya itu Allah mudahkan," gitu. Saya ikut, pada saat ikut camp akbar itu, di situ kan kita ada namanya yang, ini ya, eee, tentang mengenang masa lalu gitu ya, membuang masa lalu dan memasukkan energi positif gitu ya. Nah, di situ tuh saya merasa, ya Allah, ini saya otaknya benar-benar diinstal. Tanggal 30 November saya resign dari perusahaan. Kemudian tanggal 2 itu saya terbang untuk camp akbar gitu. Nah, di situ juga saya langsung panah arjunanya ada gitu. Jadi ilmu MR itu benar-benar
full gitu rasanya, Masya Allah, Allah sayang banget sama saya gitu. Nah keluar dari camp akbar, setelah itu kan saya tetap ini ya pasti namanya kita hidup pasti banyak persoalan ya Bunda, nggak dari persoalan satu ke persoalan selanjutnya. Tapi setelah mengenal ilmu MR ya udah tenang aja lah gitu. Allah ngasih jalan gitu kan. Selalu saya ini kan Allah ngasih jalan. Jadi di Januari itu November, kemudian Desember itu awal saya ikut camp akbar. Di Januari, awal Januari kan ada seminar, seminar hybrid lagi. Alhamdulillahnya saya diajak siar sama Bunda Mice ya, Umi Mice ke Singkil gitu. Jadi ke Singkil itu juga keajaiban karena menurut saya itu saya punya persoalan yang nggak mudah saya pilih gitu. Ada persoalan gitu, ada satu persoalan satu organisasi. Sementara saya di organisasi itu keduanya itu dekat gitu ya, keduanya itu dekat. Nah, Allah selalu nolong saya gitu loh Bun, setelah telah mengenal ilmu mandat rezeki gitu. Nah, kedua ini kalau Silahkan dilanjut, Bun. ya Alhamdulillah ya, kalau kita punya persoalan itu, kalau kita udah yakin sama Allah itu, insya Allah Allah kasih jalan gitu ya. Jadi ada persoalan itu ada dua, sementara dua-duanya itu saya nggak mau ini ya pilih gitu. Saya nggak mau ya Allah antara dua ini. Seandainya saya hadir, saya harus memilih ini. Kalau seandainya saya nggak hadir, saya harus pasti memilih ini gitu ya. Akhirnya Allah terbangkan saya nggak ada di tempat Bunda. Allah terbangkan saya dengan izin Allah, saya dibawa ke Singkil untuk siar ilmu magnet rezeki. Nah, itu menurut saya tuh keajaiban yang memang nggak mudah untuk saya gitu kan. Kalau di dunia nyata itu pilihan gitu ya. Tapi Allah kasih yang terbaik buat saya. Nah, setelah pulang dari situ tetap berlanjut, saya tetap praktek ilmu MR gitu ya. Banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan gitu. Paling utama itu ketenangan hati gitu ya. Kemudian ya Allah cukupkan semuanya gitu. Walaupun dengan posisi saya itu suami belum kerja gitu, akhirnya saya resign. Dan setelah saya resign, alhamdulillah suami dipanggil kerja gitu. Dan beliau sebelumnya bilang gini, sebenarnya saya pengen resign itu mulai dari anak yang pertama itu usia 6 bulan. Tapi dengan ya kalau kita manusia ya gitu kan, dengan melihat, apa ya, pekerjaan saya yang udah tetap, dengan penghasilan yang sudah lumayan, karena memang merasa walaupun beliau kadang suka gonta-ganti pekerjaan, kalau nggak kerja gitu udah cukup gitu ya, ternyata itu nggak membuat kebahagiaan di keluarga kita gitu menurut saya. Nah, alhamdulillahnya di usia anak saya udah tiga tiga orang gitu ya dan yang paling besar itu di usia berarti pada masa itu ini 2024. Berarti 8 tahun 8 tahun baru saya diizinkan resign gitu. Nah, setelah resign alhamdulillah suami dapat pekerjaan dan iya, seperti yang diinginkan dia lah, punya jaminan kesehatan, punya, jam sostek gitu ya, karena sebelumnya dia belum pernah mendapatkan itu, gitu. Nah, setelah itu saya tetap, belajar belajar belajar, pengen mengenal ilmu magnet rezeki itu lebih dalam, Bunda, gitu. Jadi semua saya ikutin, TOMR level 2 saya ikutin, ternyata ilmunya dahsyat, gitu ya. Ternyata ilmunya jelek banget, gitu. Nah, kalau saya sharing ke orang-orang, apa sih ilmu magnet rezeki, itu paling bisnis, gitu ya, paling bisnis, tapi bagi saya enggak loh, gitu. Karena sampai dibilang saya kayaknya munafik Bun gitu kan. Masa iya gitu bisa duduk diam rezeki datang? Bisa loh gitu, bisa loh gitu. Nah, baru-baru ini lagi gitu kan, baru-baru ini saya pengen, ya Allah gitu kan, pengen mukena baru gitu kan. Saya jalan keluar gitu, alhamdulillah ya alhamdulillah, tetap kita ada kalau dibilang tetap ada, selain kita mengetuk pintu langit tetap ada ikhtiar gitu ya. Alhamdulillah, bukan dari suami, dari usaha sendiri gitu ya, dan walaupun dari, ini ada rezeki. Saya mau beli tuh gitu, mau beli mukena, tetapi ada loh Bun, Allah kasih langsung mukena itu sama saya gratis. Dengan Masya Allah, tas saya kemarin itu baru seminar kemarin, baru seminar,
tas saya tuh hari Rabu atau hari Kamis. Tas saya tuh gak bagus, terus saya bilang, "Masya Allah saya mau beli, mau dapat tas baru nih." Alhamdulillah setelah seminar saya dapat tas baru, Bunda. Masya Allah. Nah itu, jadi kalau kita bilang duduk diam rezeki datang itu kalau menurut saya ada loh gitu, kalau kita memang tahu ilmunya gitu. Nah, paling utama itu ya, saya kan kalau dibilang, CTMR itu baru ya, belum ada 1 tahun, Bun. Karena kan, tahun 2023. Nah, itu juga, keajaiban yang sangat dahsyat sama saya itu, Bun. Hadir di, eee, training for trainer itu adalah keajaiban yang luar biasa sampai saat ini bagi saya. Karena saya itu kalau dibilang, belum kaya gitu ya, masih cukup gitu ya, alhamdulillah. Tapi untuk ke training itu saya nggak mudah, Bun, infaknya. Itu bener-bener nggak mudah gitu. Nah, perjalanan saya tuh kalau untuk, keajaiban itu ada, alhamdulillah Allah cukupkan, saya nggak kerja gitu, saya udah resign, tapi Allah selalu cukupkan. Yang biasanya itu kalau nggak punya udah di dompet udah nggak banyak nih gitu kan, udah mungkin udah nggak cukup, langsung tuh mikir, "Minjem ke mana ya minjem ke mana ya?" Gitu. Nah, kalau sekarang kalau mikirnya minjem itu nggak ada lagi, Bunda, udah yakin aja ke Allah. Alhamdulillah nanti ada aja rezekinya, Bun. Allah cukupkan gitu, walaupun di detik-detik terakhir kalau suami bilang, "Udah lama kita minjem aja ya." "Enggak," saya bilang gitu, "minta ke Allah aja," gitu. Alhamdulillah Allah cukupkan. Nah, setelah itu perjalanan saya menjadi, masuk di training itu Bun, Masya Allah luar biasa, saya pengen banget gitu ya. Niatnya bukan buat PR sebenarnya Bunda, saya niatnya itu pengen menuhin, pengen, ilmu MR itu bener-bener dapet gitu. Saya pengen belajar 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 lagi, apa sih sebenarnya karena udah merasakan nih gitu kan, udah merasakan nih keajaibannya, udah merasakan kenyamanan gitu. Saya pengen belajar lagi sampai di training. Saya pengen banget, ya Allah ikut gitu. Akhirnya saya konsul gitu ya ke beberapa CTM senior, udah garpu talak dulu gitu kan. Nah, setelah garpu talak tuh, saya dapat kan disuruh tuh, garpu talak berangkat atau tidak berangkat gitu. Akhirnya saya dapat. Nah, saya dapat garpu talaknya, Bun, yang berangkat itu lakukan kebajikan, yang tidak berangkatnya itu karena, jangan mengatakan ah kepada kedua orang tua dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi saya nggak paham. Nah, saya nggak paham, terus, saya tanya lagi, "Ini kenapa ya? Kita mau nuntut ilmu kok katanya, harus, jangan berkata ah kepada orang tua. Udah izin belum ke orang tuanya?" Gitu. "Belum belum Bun," gitu kan. Coba telepon orang tuanya, orang tua kan nggak deket, perjalanan 8 jam ya Bun dari sini, dari Medan. Jadi akhirnya saya telepon. Qadarullahnya itu dari ba'da isya nih kayak gini biasanya kita teleponan, tapi itu nggak bisa diangkat sampai jam 10 malam nggak terangkat. Sementara ikut trainingnya itu ikut TFT itu harus berangkatnya besok. Udah detik-detik terakhir, Bun. Akhirnya, saya pagi, saya telepon beliau, saya minta izin, eee, mama bilang apa, "Nak, kita orang nggak punya. Kalau kau ke Jakarta," bilang gitu kan, "kalau kau ke Jakarta hanya untuk belajar, kita nggak punya uang," gitu. "Dari mana kamu dapat uangnya?" Gitu kan. "Enggak, nanti insya Allah ada jalan, Mak, tapi yang penting Mama izin," gitu. Sampai orang tua saya bilang gini, mama saya bilang gini, "Mama izin, Dek, Mama izin kau pergi, Mama ridho kau pergi, sampai ke Mekah sekalian pun kok Mama izin, tapi satu, jangan minjem, jangan ngutang. Kita orang nggak punya, biarlah kita hidup apa adanya aja, yang penting jangan ngutang." Di situ saya nangis, Bu. Saya nangis, saya minta izin ke orang tua untuk belajar dan habis tutup telepon, Bun, alhamdulillah ada jalan, saya tetep, "Ya Allah apa?" gitu, "Saya dapat dari mana?" Dadanya nggak dapet gitu. Alhamdulillah ada yang bilang, "Dek, ini ada uang 5 juta pakai dulu, mana rekeningmu?" Dah, akhirnya di situ saya, "Ya Allah alhamdulillah," gitu kan. Terus saya, ini lagi, "Saya pengen," gitu, "tapi tiket belum ada." Ini cuman tiket untuk infak.
Nah, tiket pesawat belum ada, gimana nanti saya pulang gitu. Terus ada lagi yang datang bilang, "Suami ridho enggak belajar?" Gitu kan. Alhamdulillah suami saya ridho, Umi, gitu. Nah, setelah itu boleh nggak ngomong sama suami? Beliau ngomong sama suami saya bilang gini, "Saya ridho," karena pada saat itu kan masa-masa transisi suami saya masih baru kerja, Bun, jadi belum ada tabungan gitu ya, belum ada tabungan, jadi, eee, masih kondisi yang belum stabil lah keuangan gitu. Nah, saya izin, saya kasih dia pergi gitu kan belajar, yang penting dia ada uang sendiri gitu. Jadi akhirnya saya diminta KTP, saya dipesenin tiket, ya udah berangkat. Nah, saya berangkat, sampai di sana, saya mikir ini, memang ada dananya, gitu kan, ada dananya. Sampai di Jakarta tuh saya eee, dijemput, saya diantar sampai Bogor, kemudian masuk ke infak, setelah itu juga pulang juga pada saat, di hari ketiganya Bun, kita udah mau selesai sore kan siang kita selesai, pagi itu saya belum dapat tiket, saya mau gimana ini, pulangnya gimana gitu kan. Ya tapi dengan praktek ilmu MR udahlah gitu, yakin aja ada gitu kan, sambil ikhtiar akhirnya tiket pesawat juga disiapin gitu, Allah siapin gitu ya dengan caranya, sampai saya pulang ke Medan itu Bun, Allah mudahkan tuh saya nggak pakai uang, sampai ke Medan itu, waktu berangkat PFT itu saya nggak ada uang, Bun. Saya nangis benar-benar gitu, kalau mengingat itu, ya Allah, ternyata orang baik itu banyak, tapi kebaikan orang itu, kalau saya bilang itu karena kita dekat sama Allah, Allah nolong loh, gitu. Allah pertemukan dengan orang-orang baik. Tapi kalau kita masih berpikir yang belum, masih duniawi gitu ya, mana mungkin gitu ya, ya udah Allah sesuai dengan prasangka kita gitu. Jadi kalau saya sekarang itu udah hakul yakin aja Bun gitu. Hakul yakin semua itu pasti insya Allah Allah mudahkan, apapun itu gitu, apapun itu Allah mudahkan gitu. Apapun itu Allah, kalau kita dekat sama Allah, ya itu. Paling utama saya tuh, jeleknya ilmu magnet rezeki ini di garpu talak Bun, karena saya semua persoalan ya. Memang kalau dibilang persoalan saya itu, kalau dibilang mungkin belum besar seperti orang-orang. Tapi setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki itu saya tenanglah hatinya. Kalau dulu Bun, Masya Allah luar biasa. Saya itu paling nggak mudahnya di garis kebenaran. Itu paling nggak mudah Bunda. Tapi sekarang ini saya yakin ilmu magnet rezeki itu buat udah bahagia aja lah gitu. Insya Allah itu keajaiban, kemudahan itu Allah berikan, kalau kita yakin. Saya tuh belum 1 tahun, kalau dibilang fokus ini ya, belajar ilmu magnet rezeki itu di Juni 2023 ya, di SHMR batch 1, kemudian saya THMR batch 5, kemudian TFT-nya 2022 ya, TFT di 2023. Jadi belum ada 1 tahun Bunda saya sebagai CTMR, dan keajaiban paling besar yang saya rasakan itu adalah ketenangan hati gitu ya. Allah cukupkan semuanya, selalu Allah bahagiakan, Allah muliakan gitu. Keluarga saya tuh bahagia, suami apapun yang saya kerjain ridho, karena paling utama tuh ridho suami kan Bun. Keluarga bahagia itu saya rasa itu karena suami kita bahagia, anak-anak kita bahagia. Saya MTK dulu gitu ya, merawat terumbu karang saya dulu gitu. Karena saya baru, saya merasa itu udah keajaiban yang dahsyat bagi saya gitu. Karena baru belajar, semua ilmunya itu dahsyat gitu ya. Nggak bisa dibilang kalau saya bilang tuh ilmu magnet rezeki itu dahsyat gitu. Ya, makanya niatnya setelah ikut menjadi CTMR gitu ya di kelas trainer for training itu malah Pak Nasrullah bilang saya ijazahkan dan siarkan gitu. Di situ saya Masya Allah itu amanah saya itu besar Bunda untuk mensiarkan ilmu magnet rezeki ini besar gitu. Dan ternyata
Allah mudahkan gitu, saya bisa bergandeng tangan sekarang ini kolaborasi dengan senior saya di Medan gitu ya, Bunda Hijrah, yang sekarang memang udah CTMR, udah memang berpengalaman, itu adalah keajaiban juga bagi saya, Bunda. Saya masuk di situ itu luar biasa gitu. Saya bisa siar, bergandeng tangan dengan beliau di Sumatera Utara ini, itu adalah keajaiban bagi saya, Bunda. Karena saya merasa itu sepertinya saya nggak mudah untuk menjadi trainer, Bunda, karena awalnya itu bukan background saya gitu. Awalnya saya itu kerja itu di ruangan tertutup yang hanya sendiri, sekarang itu di 180 derajat pokoknya, Bunda. 180 derajat itu berubah itu, Masya Allah, pokoknya perjalanan saya di mengenal ilmu magnet rejeki itu semua keajaiban, Bunda. Allah mudahkan, Allah bantu gitu ya, penyelesaian apapun itu selesai atas izin Allah. Mungkin sharing Masya Allah, iya kali ini benar. itu ya, Bun, Masya Iya, Allah luar Masya Allah biasa. ini, ilmunya sangat, ini banget ya, perjalanannya gitu kan. Nah mungkin, yang belum diceritakan ini tentang panah Arjuna. Nah biasanya di panah Arjuna itu kan, banyak nih yang dicatat, yang ditulis, di keramiknya. Mungkin ada salah satu yang sudah terjadi, di panah Arjuna nih, kan itu salah satu yang ditulis, boleh di-sharing-kan Bun tentang panah Oh, Arjuna? iya. Iya, Masya Allah itu di Panah Arjuna, Bun, ada 10 ya, 10 hajat gitu ya, keinginan kita yang pengen kita, ini gitu di Panah Arjuna. Alhamdulillahnya sepertinya, tinggal 2 dari 10 itu tinggal 2 yang belum. Tapi itu mungkin karena kesilapan saya dan karena ilmunya belum dapet nyampe di situ, masalah kerangkeng uang, Bunda. Jadi saya pengen kemarin itu sebenarnya pengen umrohkan orang tua dulu gitu ya. Itu yang belum terjadi. Sama masih ada amanah, tapi amanah kalau saya bilang itu gak riba karena akadnya itu KPR subsidi ya. Jadi kalau dilihat dari akadnya si apa namanya eh pemilik kontraktor ya, pemilik, perumahan menjual dulu ke BTN, lalu BTN kreditkan ke kita, itu akadnya seperti itu. Jadi yang paling ribanya itu kalau kita, nggak ini ya, kalau kita nggak tepat pembayarannya atau nggak telat, kalau kita bilang itu baru kena bunga. Nah, di situ bunganya itu berarti riba ya. Jadi amanah amanah itu belum selesai sama mengumrohkan orang tua, itu yang belum tercapai, Bunda. Dari 10, 2 itu belum tercapai, 8 lagi alhamdulillah udah saya rasakan, Bunda. Ah, dari 8 itu salah satunya apa nih Bun? Salah satu. Salah satunya ya ini, menjadi bermanfaat untuk banyak orang, Bunda. Jadi niat saya gini, saya resign dari perusahaan manusia, saya tulis sampai di Facebook pada masa itu, "Ya Allah, saya resign dari perusahaan manusia, saya masuk ke perusahaan-Mu ya Allah. Saya ingin bermanfaat untuk banyak orang." Salah satu yang dahsyat yang saya tulis itu, gitu. Karena menurut saya kebermanfaatan untuk banyak orang itu, kita nggak hanya berpikir materi, kita nggak punya hanya rezeki, tapi membahagiakan dan memuliakan orang banyak, gitu, Bun. Masya Allah ini ya membahagiakan dan memuliakan orang banyak dan yang apa ya yang saya tangkap ternyata apa ikut SHMR juga termasuk itu ya termasuk apa efektif berarti ya. Ada acara SHMR sampai ya sampai ngikutin TFT itu kan perjalanannya panjang gitu kan terus tapi didatangkan keajaiban terus pokoknya. Nah itu yang kadang saya malu gitu orang yang dekat gitu misalnya yang dekat dengan Korwil gitu misalnya dengan pusat gitu kan dengan Korwil pusat gitu masih satu daerah kadang malu dengan yang jauh-jauh gitu kan yang dari Medan yang dari Sumatera itu pasti perjuangan kayak Bunda Juli ini kan perjuangan untuk dengan biayanya, biaya pesawat dan biaya dan lain-lain. Wah, semuanya itu kan Masya Allah itu luar biasa dahsyat itu perjuangan yang dikeluarkannya gitu kan. Energinya, finansialnya semua tuh kan. Sedangkan kita gitu kadang yang di sini aja yang dekat-dekat kadang ah apa sih maksudnya
ada acara lagi gitu, mau ikut acara ini lagi kok banyak terus, tapi padahal itu mencas gitu kan, mencas ulang ilmu-ilmu magnet rezeki. Nah, tadi udah eh, Bunda Juli ceritakan ya salah satu jurus favoritnya dari 101 jurus yaitu tetap ilmu Garputala. Ini salah satu jurus yang favoritnya gitu karena itu menyelesaikan dari persoalan-persoalan. Mungkin karena waktu kita agak banyak juga, Bun. Ini pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki. Bunda boleh ceritakan pesan untuk mereka, misalkan yang mereka punya amanah, yang punya persoalan dengan anak, keluarga, apapun itu persoalannya buat mereka itu yang baru mengenal ilmu magnet rezeki itu kan suatu yang besar gitu. Kadang kenapa sih ujian itu datang pada saya gitu kan mereka pertanyaannya seperti itu gitu. Nah, itu dari Bunda boleh sharingkan tentang pesannya dengan ilmu magnet rezeki. Kadang ada yang bilang, "Ah, saya belajar terus gak dapat-dapat nih keajaibannya," gitu. Kadang, "Ah, saya ikut seminar terus tapi belum belum merasakan gitu keajaiban yang besar-besar, baru keajaiban yang kecil-kecil aja gitu." Padahal kan itu salah satu keajaiban yang sudah mereka rasakan sebenarnya, tapi kadang tidak disadari gitu. Mungkin Bunda Juli mau menceritakan ya, misalnya berpesan gitu untuk para pengamal ilmu magnet rezeki. Iya, pesan saya untuk para pengamal ilmu magnet rezeki gitu ya. eh Tetap praktekkan ilmunya. Kalau saya tuh Garputala. Kenapa Garputala? Karena itu adalah ilmu yang sangat langsung dahsyat gitu ya, menggetarkan hati dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah salah satu mukjizat yang kita punya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad gitu ya, untuk umatnya manusia gitu di akhir umat yang terakhir gitu ya. Nah, karena apa, Bun, gitu. Saya memang pribadi orang yang nggak senang bercerita gitu ke orang lain gitu. Tapi dengan ilmu magnet rezeki ini, dengan jurus Garputala itu, wow, dahsyat gitu. Kalau kita bercerita ke orang lain, ya kalau benar gitu. Kalau nggak benar, makanya praktekin ilmu magnet rezeki untuk teman-teman yang baru mengenal ilmu magnet rezeki. Ilmu magnet rezeki ini bukan hanya tentang bisnis, Bunda. Kita tidak ada dengan bisnis, ini kita real dengan ini rezeki ya, mengenal rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa kesehatan gitu, kebahagiaan gitu ya, banyak rezeki gitu yang kita dapatkan. Nah, kenapa dengan Al-Qur'an itu langsung Allah jawab? Karena gini, kalau saya garpu talah, Bun, rasanya saya langsung jelek gitu. Semua yang selalu saya dapatkan di apapun persoalan saya itu langsung dapet gitu. Mungkin karena saya merasa kosongin gelas gitu ya, langsung, iya, ini aja gitu, yakin gitu loh, yakin semua itu atas izin Allah, yakin semua persoalan yang datang itu dari kita gitu ya. Kalau di ilmu magnet rezeki itu turunkan garis kebenaran kan, yakin gitu, semua persoalan itu datangnya dari kita, Bun. Jadi kalau kita udah sadar kita persoalan itu hadir dari kita, ya udah mau nggak apa lagi, ya udah sadar gitu kan, tobat minta ampun sama Allah gitu. Nah, begitu saya buka Al-Qur'an itu selalu jelek, makanya saya bilang, kalau memang belum paham ilmu magnet rezeki, mungkin belum merasakan keajaibannya, coba praktek jurus yang lain, turunkan garis kebenaran, gitu. Turunkan garis kebenarannya, akuin itu semua persoalannya pasti datangnya dari diri kita sendiri. Tidak ada persoalan yang datang dari orang lain, gitu. Nah, eee, kalau kita udah menurunkan garis kebenaran kita, meyakini kita itu adalah memang orang yang pendosa, kalau kita MR ini kan saya TMR, apalagi manusia itu, saya TMR itu bukan orang yang sempurna, kita juga manusia biasa ya yang banyak dosa gitu. Salah satunya itu ya apa, tobat, tobat kemudian bukalah Al-Qur'an gitu. Karena mukjizat dan sifat dari segala sifat itu ada di Al-Qur'an. Gitu, Bunda. Jadi tetap praktekkan jurus, apalagi kalau kita udah baru pengamal ilmu mana rezeki, kalau mungkin hanya seminar, karena memang saya, Bunda, kalau dibilang, ini ya, baru mengenal ilmu magnet rezeki, perjalanannya yang luar biasa gitu kalau menurut saya, karena saya SHMR itu memang lahir dari seminar gitu ya kalau dibilang ya. Lahir dari seminar batch 1, kemudian trainingnya batch 5, belum 1 tahun saya ikut seminar, saya langsung ke
pasti dengan ikut ke jenjang-jenjang yang lain, TOMR level 2 gitu saya ikutin, eh COMR Ramadan saya ikutin karena memang mungkin saya background-nya suka penuntut ilmu gitu ya, suka dengan apa ya yang saya lakuin gitu, apa ya yang bisa saya kerjakan gitu. Nah, sampai ke sini ya alhamdulillah, tapi dengan saya belajar Allah mudahkan loh, tapi kadang kita itu dia karena garis kebenaran kita tinggi itu sampai kita nggak ingat bersyukur Bunda. Sebenarnya setiap saat itu Allah ngasih rezeki loh kepada kita. Nah, tapi kita nggak sadar, kita nggak tahu itu. Makanya saya kok belum ajaib, saya kok belum ajaib. Itu coba turunkan garis kebenarannya. Turunkan garis kebenaran. Bisa jadi itu karena garis kebenaran kita tinggi, akhirnya kita nggak ingat bersyukur. Nah, tapi kalau kita coba turunkan garis kebenaran, kita bersyukur, alhamdulillah, Allah akan nambahkan loh. Makanya kan ada dibilang, jika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar, gitu. Nah, jadi kalau itu intinya kalau saya tuh garpu tala itu kenapa langsung jelek Bunda, itu mungkin saya karena mengosongkan gelas, saya, coba menurunkan garis kebenaran saya, dan itu semua sifat dari segala sifat. Kalau saya bercerita ke orang lain, bisa jadi iya kalau positif Bun. Ya kalau positif, kalau nggak positif, nah kalau di sekeliling saya gitu ya, biasanya mereka menerima ucapan kita, bahkan ke belakang nanti diomongin lagi ke orang lain, nyampe lagi ke kita, nggak enak, paling nggak enak gitu. Nah kalau udah selesai, kalau ke Al-Quran, selesai semua, Allah langsung jawab gitu. Kita nggak nyangka-nyangka tuh, kita ada persoalan, kita praktek gitu ya, kita jikirin, belum dijikirin, kalau saya tuh belum dijikirin tuh langsung Allah perintahkan, contoh nih, harus berbuat baik atau harus lebih sabar lagi gitu kan. Ya udah tinggal praktekin aja gitu. Alhamdulillah saya itu kalau garpu talak langsung Allah jawab Bun, jadi nggak punya, ini lagi untuk cerita ke orang-orang gitu. Biasanya sih kalau dulu sih masih suka bikin status, ya itu saya salah satunya Bunda, gitu. Masya Iya, Allah. Masya Allah ini ilmunya dahsyat banget ya. Berarti pesannya tetap turunkan garis kebenaran ya. Karena itu, Mungkin karena garis apa? Ya kita itu kadang ya itu tadi tidak kurang kurang syukurnya gitu kan. Jadi lebih bukan kufur nikmat ya, kurang bersyukurnya lah intinya gitu. kurang bersyukur, heeh. Mhm. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya karena, waktu juga ya yang, membatasi kita. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.